Empat ya? Minggu 4 ya? Minggu keempat dong? Enggak, tiga ya? Minggu ketiga. Minggu ketiga. Nah, masih aja ngoceh. Ya maaf Pak. Ditabok. Kan di record juga. Ya udah. Sampai mana tadi? Gue inget ngocehnya doang. Oke, minggu ketiga. Nah, seperti yang gue pernah bilang dulu, entah kenapa belakangan kalau gue susun materi khotbah, makin ke arah akhir tahun, bahannya makin sadis, makin tajam maksudnya gitu, makin tajam. Kenapa gue bikin lebih tajam, lebih sadis gitu? Karena bukan gua sih sebenarnya, karena tiap kali susun bahan kok tambah lama, tambah detail, tambah begini gitu loh, tambah to the point gitu. Karena gini, ingat kita paling bentaran lagi udah mau ganti tahun ke 2021 gitu. Jangan sampai udah masuk tahun yang baru kita masih nggak buat apa-apa, kita masih nggak jadi apa-apa. Bukan kita sih, gua udah buat. Cuma yang lain gimana nih yang lain? Yang lain ngerjain nggak gitu loh. That's why kenapa makin tajam, makin sadis lah bahasanya gitu. Hari ini gue kasih judul khotbah hari ini adalah mental baja, otot kawat, tulang besi, keringat wedang jahe. Cus ya. Jadi kalau mental baja doang udah banyak yang punya. Tapi yang ini kita gabungkan antara Superman dengan Gatot Kaca. Di dunia foto video nih, di dunia editornya, maksudnya editornya, itu ada satu ungkapan begini: mau bagus jangan minta murah, mau murah jangan minta bagus, mau murah dan bagus jangan minta cepet. Karena sering terjadi, bos bikinin dong editnya kayak gini doang, kayak gini aja, kayak gitu. Yang kayak itu ya, kita paling benci orang kayak gitu ya. Make up gua gitu doang, masa mahal gitu. Ada doang. Kalau emang doang, mendingan lu aja kerjain sendiri kan gitu ya. Nah, banyak banget orang-orang klien-klien yang semacam itu gitu. Gini doang gitu, hasil bagus, tapi ya gitu aja deh pokoknya, gitu bagus. Atau ada yang ini, saya minta gaya ngebos gitu, saya minta dibikin kayak si ini ya, kayak yang di Hollywood kayak begini ya, harganya berapa, kita kasih harga, aduh budget kita nggak nyampe, tapi ngomongnya udah ngomong gede gitu. Jadi banyak yang kesel. That's why kenapa ada ini ungkapan ini, mau bagus jangan minta murah, ya dong. Mau murah jangan minta bagus, sesuai harga gitu. Mau murah tapi bagus, jangan minta cepet. Itu ungkapan di dunia editor. Nah, kenapa gue sebut ini? Karena gini, banyak orang menginginkan sesuatu yang baik nih. Banyak orang pengen banget, yang dia mau tuh baik sebenarnya. Sebenarnya yang dia mau tuh sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tapi selalu maunya sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang baik menurut versi mereka. Paling gampang contoh ya, rebut soal ini aja, konflik antara masakan emak siapa yang paling enak. Kayak gitu aja kan. Soto paling enak soto emak gua, terus ada orang anak yang lain yang bisa, emaknya bisa masak soto. Enggak, emak gua sotonya lebih, padahal belum pernah nyoba gitu. Tapi kalaupun sudah pernah nyoba, bisa aja pendapat itu tetap gitu loh. Enggak, tetap enakan nyokap gua gitu. Ya itu sesuatu yang baik, tapi menurut versinya mereka masing-masing. Contoh nih ya, kopi, misalnya ada orang ngomong, buat gue kopi itu paling enak yang pakai latte gitu. Padahal kalau kalian seorang pecinta kopi yang asli ya, itu bakal bilang kopi paling enak tuh kopi hitam, yang nggak diapa-apain, bener-bener dari biji kopinya dipanggang, di green, apa sih green itu, dihancurin, terus di suhu berapa, ribet deh pokoknya deh. Baru terus habis itu bubuk kopinya dikasih air panas, yang air panas bukan yang kayak air kopi sasetan, tau gak sih, yang campur langsung diaduk-aduk, enggak, dikasih air panas dikit-dikit, terus nanti keluar kopinya tuh setetes demi setetes. Nah itu buat pecinta kopi. Nah yang bukan kopi, maksudnya itu mah bukan kopi gitu. Yang itu tuh justru yang udah aneh-aneh, yang pakai krim lah, pakai latte, menurut pecinta kopi, which is gua nggak suka semuanya, jadi gua nggak ngebelain gitu. Terus ada yang suka gini, gua mah makan apa aja boleh lah, kesannya bagus kan, asal pedas. Lah kalau pergi sama orang yang nggak suka pedas gimana? Atau gini, gua makan apa aja bisa gua, yang penting asin, kayak gitu. Jadi mau sesuatu yang kayaknya, wah gua bisa apa aja, boleh apa aja, yang penting. Nah yang pentingnya ini biasanya bikin konflik. Terus sama kayak pacaran nih, makan apa terserah, ya udah capek gue bahas lagi. Tapi udah ada tahu tempat yang namanya terserah. Iya. Udah banyak. Kira.
Oh, itu kan dari pengalaman orang. Semua orang yang pacaran pengalamannya sama semua. Iya, dan selalu masalah di cewek. Dan itu nggak boleh didebat itu. Ya sudahlah. Ya sudah. Cuma 2 masalah cewek. 1 terserah. Kedua pikirnya sendiri. Nah itu gue capek tuh. Kenapa kita bahas pacaran ya? Belum Februari nih. Pengalaman ya, Pak. Iya banget. Iya. Sampai pengen gue turunin itu pacar gue. Untung udah gue nikahin. Oke. Terus kalau misalnya di dunia foto, kayak fotonya terserah. Bagusnya kayak gimana terserah lah. Yang penting kayak film startup. Lah bukan terserah dong kalau kayak gitu. Iya dong. Yang penting kayak, ya berarti ada patokannya. Dari awalnya ngomong mau fotonya kayak gitu. Atau videonya bebas deh kayak gimana aja. Saya percaya aja. Terserah deh, nggak apa-apa gitu. Begitu selesai syuting, dicek. Kok kayak gini sih? Jangan kayak gini dong. Tadi terserah. Ini baik terjadi nih kayak gini-gini nih. Ada jemaat maunya gembala yang iya-iyain omongan dia. Jemaat maunya gembala tuh selalu setuju sama pendapat jemaat. Padahal di depan ngomongnya apa? Terserah Pak Gembala aja deh. Tapi ketika Gembala ambil keputusan, wah nggak bisa. Wah ini kan gini kan gitu. Nah banyak dan dibalik juga begitu. Dibalik ada kejadian kayak gitu juga. Gembala maunya jemaat tuh iya-iyain omongannya dia. Padahal kalau depan mimbar tuh ngomongnya jemaat itu milik Tuhan. Begitu ada jemaat pindah gereja, ngapain pindah gereja? Kan Tuhannya sama. Nah biasanya yang ketemu kayak gini gue suka balikin. Loh ya iya Tuhannya sama Pak, makanya saya pindah. Bapak ikut saya aja gimana? Kan Tuhannya sama. Biasanya langsung mundur sih. Ya kan masalahnya bukan di Tuhannya sama, pengurusnya beda masalahnya gitu loh. Iya kan? Ada pengurus yang care, ada pengurus yang nggak care, ada pengurus yang suka pakai happy care. Itu yang minyak angin itu. Koniker? Ya koniker ya. Kok happy care? Happy care itu panci teflon. Teflon ibu. Yang biasa kita bakar-bakar ibu. Happy call. Ya ada mau pelajarin lagi? Nggak bisa. Nah orang-orang yang suka hal yang baik menurut versi mereka ini, itu bahkan sampai Yesusnya pun maunya versi mereka. Gua menyembahmu Tuhan Yesus, tapi maunya di otak mereka tuh Yesusnya itu seperti yang mereka pikirin. Yesusnya itu yang katanya Yesus itu penuh kasih, Yesus nggak pernah marah, Yesus itu suci, Yesus itu bicaranya halus. Kadang-kadang orang suka maunya Yesus bicaranya halu. Mereka lupa kalau Yesus itu juga bisa marah. Di bait Allah tuh waktu dia membersihkan bait Allah sampai meja dilempar-lemparin gitu. Yesus bisa marah. Yesus pernah teriakin muridnya iblis. Pernah. Yesus pernah nolak permintaan seseorang. Bahkan orang tuanya waktu datang, waktu Yesus lagi ngajar, muridnya datang bilang, "Guru, ibu dan saudaramu ada di sini." Yesus bilang apa? Siapa ibu gua? Siapa saudara gua? Orang yang melakukan kehendak Tuhan, dialah ibu gua, dialah saudara gua. Yesus pernah ngomong gitu. Yesus pernah panggil hamba Tuhan itu dengan sebutan ular bludak. Zaman itu udah sebutan yang udah kasar dah gitu. Terus Yesus itu juga adil. Nah orang cuma mau yang sisi bagusnya doang dari Yesus. Makanya jangan heran banyak orang Kristen yang hidup kerohaniannya tuh berantakan. Omongannya, ceritanya, kesaksiannya tentang hidup mereka dalam Kristus nggak sesuai dengan realita kehidupan yang dia tunjukin. Jadi dia kalau kesaksian, kalau ngomong, wih rohani banget. Tapi ketika kita kenal dia, kita lihat kayak, apaan? Kok beda? Di gereja sama di ini beda. Ambil contoh ya, Alkitab bilang kasih itu sabar. Dia emosian. Alkitab bilang kasih itu murah hati. Dia pelit. Alkitab bilang kasih tidak cemburu. Dia posesif. Mau kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Pakai baju apa? Kemana aja? Jam berapa perginya? Makan apa ntar? Minumnya yang bener. Posesif. Kasih tidak sombong. Tapi sombong adalah jalan ninjaku katanya. Alkitab juga bilang kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Tapi sama orang yang lebih tua manggilnya bro. Nah ini gue pribadi gue nggak demen sama budayanya anak-anak zaman sekarang, anak milenial sama generasi Z. Gue nggak suka. Mereka terlalu terpengaruh dengan budaya Barat, yang mana tingkat sopan santunnya tuh turun, tingkat kesopanannya turun. Gini, mau seterkenal apapun orang luar negeri, mereka orang luar negeri, mereka punya budayanya sendiri. Di sana anak manggil orang tuanya pakai nama biasa aja. Di sini lu panggil bapak lu pakai nama coba. Kalau nggak jadi jemuran tuh.
Bawa baju lu. Gitu. Makanya kemarin waktu gue lihat audisi Indonesian Idol yang baru nih, gue seneng sama satu orang, siapa namanya? Yang orang Batak, cewek. Siapa namanya? Something, aku lupa namanya. Namanya. Yang manggil si Judika ini opung aku gitu, yang baju pink, yang main piano gitu. Gue seneng dia bawa budayanya Bataknya. Dia sadar dia orang Batak, dia bawa budaya Batak. Dia manggil si Judika pakai, sampai bilang, ini aku jelasin dulu ya kenapa dia opung aku, karena dia itu kan apa gitu marganya, saya ini apa gitu. Jadi dibawa budayanya, dibawa gitu loh. Nah ini anak-anak zaman sekarang nggak jelas budayanya. Lu mau sampai orang luar itu mau seterkenal apapun, karya seterkenal apapun, budaya mereka jangan lu bawa-bawa. Bagaimanapun kita yang di sini, kayak gua nih, gua orang Indonesia, udah orang Indonesia, Cina lagi, orang Asia, orang Timur punya budaya sopan santun yang lebih tinggi gitu. Kadang-kadang manggil orang yang lebih tua cuma 2 tahun, 3 tahun harus dengan sebutan ko atau mas atau bang atau siapa, pokoknya harus manggil dengan sebutan itu. Nggak boleh panggil nama, terus manggil bro gitu, bukan? Bro itu emang sebenarnya dari katanya brother gitu, tapi kayak kesannya deket, saudara. Tapi kan nggak bisa, itu budaya orang gitu loh, itu budaya orang. Makanya gue dari semua tipe orang yang gue nggak suka, gue paling nggak suka itu urutan nomor 1 adalah gue paling nggak suka sama bocah-bocah yang tua sebelum waktunya. Tau nggak sih ada anak-anak yang kayak paling seumuran kalian, tapi gaya ngomong, gaya sikap kesannya kayak dia seumuran sama gue. Itu ada kayak gitu, gue paling gak suka orang kayak gitu. Pertama, gue gak suka. Kedua, gue kasihan. Dia kehilangan masa mudanya ntar. Kita harus tahu, kita ini orang apa, budayanya apa, jangan sampai dilupain. Karena itu identitas diri kita. Apalagi, Alkitab bilang, kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Tapi, dia egois. Kasih tidak pemarah. Lah, dia gampang tersinggungan. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lah, dia kesalahan orang diungkit, terus padahal udah lama selesai. Diungkit lagi, historikal sekali gitu loh. Teriaknya historis, teriakannya mengungkit-ungkit sejarah masa lalu padahal udah selesai gitu. Nah, selebihnya baca sendirilah tentang kasih di 1 Korintus pasal 13. Baca sendiri. Jadi yang disampaikan di depan, yang diomongin, kesaksian segala macam bagus semua, tapi realita hidupnya beda. Ini yang makanya yang harus dibenahi gitu. Kenapa bisa gitu kelakuan orang Kristen? Kok nggak sesuai dengan apa yang dia yakini, nggak sesuai dengan apa yang dia pelajari sebagai orang Kristen? Ya karena maunya dia, kekristenan itu seenak bacotnya dia. Harus sesuai dengan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dia pikirin gitu. Begitu nggak sesuai dengan apa yang dia mau, dia kecewa. Dia kecewa karena ekspektasinya salah. Ngikut Tuhan kok pakai ekspektasi, ngikut Tuhan pakai iman. Nggak bisa. Gue berharap Yesus itu ngejawab doa gue. Tuhan, apakah Jenny jodohku gitu? Wah, gue dengar Tuhan bilang iya. Gitu. Baru pengen nyamperin Jenny, nggak tahu Jenny jadi nama orang lain. Tuhan jahat gitu. Ya kan nggak bisa gitu. Nggak ada ajaran kayak gitu gitu. Dasar kenapa gue nanya soal jodoh kemarin ya di Instagram gue polling nanya soal jodoh. Percaya nggak sih sama jodoh? Atau nggak percaya? Hasilnya lebih banyak yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi itu nanti dalam kesempatan gue bahas. Cuma ada sesuatu yang menarik yang pengen gue bahas tentang jodoh gitu. Makanya ketika kami mengikut Kristus, kita harus tahu isi Alkitab. Setidaknya kita baca, walaupun nggak paham banget, tapi setidaknya kita baca dan kita mau cari tahu maunya Tuhan itu kayak gimana. Tuhan Yesus itu kayak apa sih? Bapak itu kayak gimana sih? Karakternya, sifatnya, panggilannya, hukum-hukumnya apa gitu. Bukannya yang kayak gue jadi Kristen lah, biar utang gue beres, biar orang tua gue tobat. Orang tua lu nggak bakal tobat kalau lu sendiri kagak tobat. Makanya banyak orang berekspektasi semau-maunya. Tuh, kadang-kadang Yesus diperlakuin kayak pembantu. Tuhan, lepaskan dia, Tuhan, lepaskan. Gue paling sebel sama pendoa kayak gitu, tau gak sih? Lu nggak nunjukin hormat gitu. Lu bayangin lu ngomong sama bapak lu kayak gitu deh, atau lu ngomong sama mak lu kayak gitu. Makanya jangan ikut Tuhan pakai ekspektasi. Ikut Tuhan harus pakai iman. Nggak ada cara lain. Lukas pasal 6 ayat 31. Ini gua udah sering ngomongin. Kenapa gua selalu ngomongin? Karena ini penting. Kalau enggak kita akan kecewa terus kalau kita nggak paham ini. Dan ketahui aja, hidup dengan kecewa itu sangat nggak enak. Karena apa-apa nggak enak jadinya. Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Udah sering gue bahas kan? Tapi paham nggak? Yesus tuh kalau ngomong dia konsisten. Yesus setiap kali ngajar konsisten. Yesus sering mengajar yang arahnya selalu sama. Hukum tabur tuai. Mau ilustrasinya kayak gimana? Arahnya ke sana. Kebanyakan. Kalian mau diperlakukan sama orang lain kayak gimana? Kalian udah lakukan itu belum? Mau dibayain orang? Ya berbuat baik dulu. Mau dikasihi orang? Ya udah mengasihi belum? Mau dipeduliin? Udah peduli sama orang lain belum? Mau dapat respect dari orang lain? Kelakuan lu udah layak belum untuk dapat respect? Respect itu nggak bisa diminta. Kita kerja sama orang nih, bosnya brengsek banget pokoknya. Tapi lu tetap kayak, ya bos, itu bukan respect kan? Itu kayak lu pas bos lu nggak ada juga lu pasti ngejelekin bos lu. Kalau misalnya lu udah kerja. Tapi respect itu diberikan. Kenapa lu bisa respect sih sama orang ini? Karena lu ada nilai-nilai sesuatu yang lu kagum sama dia, sehingga lu memberikan hormat itu sama orang itu. Respect itu nggak bisa diminta kan? Nggak bisa kayak gue ngomong, ayo dong, lu harus respect sama gue dong. Hei, respect sama gue. Nggak bisa gitu. Respect itu diberikan. Siapa memberi lebih akan mendapat lebih. Makanya jangan heran, dimanapun pasti ada yang namanya anak emas. Pasti. Orang yang dipedulikan lebih daripada yang lain dalam satu kelompok. Pasti ada. Tapi sebelum komplain soal anak emas nih, kayak, dia mah anak emas ya. Sebelum komplain sama anak emas ini, pernah mikir nggak kenapa seseorang menganak emaskan yang satu daripada yang lain? Pernah mikir nggak? Kenapa sih? Atau lu cuma bisa marah doang gitu, bilang, bapak mah pilih-pilih. Emang tuh dia anak emasnya baik itu tuh, emang tuh ya. Tapi pernah mikir nggak kenapa anak ini sampai dianggap anak emas sama orang ini? Banyak pernah mikir nggak? Apa? Dia begitu karena disayang. Ya iya, tapi kenapa sampai dia berduit, SPP-nya lancar. Oh, ya bisa jadi, boleh lah. Berduit katanya makanya jadi anak emas. Tapi gini, bisa jadi anak ini dianak emaskan karena memang anak itu layak dianak emaskan karena kelakuannya. Bisa aja dong. Ya dong. Taruh dah nih ya. Taruh, gua ambil contoh siapa lagi tadi, Jenny udah nih. Kena ini misalnya. Misalnya nih, kalian semua nih brengsek semua gitu misalnya gitu. Sama gua kurang ajar pokoknya. Pokoknya yang nggak bener. Yang nurut sama gua cuma nih. Wajar gak kalau gua sampai anak emasin dia? Ya gitu aja, simpel kan? Kenapa? Ya karena males juga gua sama kelakuan lu kalau kayak gitu loh. Tapi kan enggak ya, kalian semua sayang kok ya. Ntar kita makan-makan. Ini contoh gitu. Nah, jadi jangan heran kalau ada namanya anak emas. Nggak usah, itu bukan sesuatu yang kayak lu harus ngiri gitu, harus kayak ngerasa nggak adil gitu loh. Justru introspeksi diri. Lah kelakuan lu gimana? Gitu. Atau ada yang namanya pilih kasih. Ini paling sering di sekolah nih, pilih kasih gitu. Kenapa gue sering dulu kenapa gue sering nongkrong sama siapa gitu loh. Selalu nongkrong sama ini terus gitu. Ya karena ini orang sering banget ada waktu buat gue. Iya makanya gue sering nongkrong sama dia. Bukan karena gue pilih kasih, enggak dong. Ya pilih kasih juga sih itu. Karena dia sering ada waktu sama gue. Siapa yang sering ada waktu sama gue, ya jelas pasti gue bakal lebih banyak kayak kelihatan bersama sama dia. Mungkin gue bakal melakukan lebih dari sekedar cuma kasih waktu. Mungkin misalnya gue tahu nih dia punya lagi ada keinginan pengen beli sesuatu tapi dia nggak ada duitnya, tapi gue mampu, dan kalau gue beli nggak akan menyusahkan ekonomi keluarga gue. Karena kalau sampai menyusahkan ekonomi keluarga gue, urusannya gue bisa tidur depan nih. Iya, dia di dalam tetap urusannya gitu. Tapi gue bisa bantu dia. Kenapa gue bisa kasih lebih dia? Kenapa gue bisa melakukan hal itu, memberikan kasih yang lebih? Karena gini, pertama dia sering ada waktu sama gue. Kedua, karena sering ada waktu dia sering cerita. Karena dia sering cerita, akhirnya gue tahu apa yang dia butuhin, apa yang lagi dia perluin. Itu sebabnya kenapa sampai gue beli figurnya BTS, karena gue tahu orang ini suka sama BTS. Bukan karena hal yang lebih gitu loh. Bukan karena gue biar si Novi tambah sayang sama, enggak ada urusan, karena gue tahu dia suka BTS, udah gitu doang. Coba kalau gue nggak pernah tahu, mungkin gue kasihnya dia boneka mak lampir apa tuyul, gue nggak tahu, pokoknya Ipin Upin mungkin, yang penting lucu gitu kan. Pilih kasih, banyak orang bilang kalau pilih kasih ini adalah tindakan yang salah karena sebagai anak Tuhan.
kita nggak boleh pilih kasih. Betul? Gitu. Pertanyaan kok gini, Tuhan pilih kasih nggak? Ayo, tebak, Tuhan pilih kasih nggak? Menurut kalian, Tuhan Yesus itu pilih kasih nggak? Hah? Ke murid. Pilih kasih. Pilih kasih. Jangan ke murid, ya pilih kasih apa nggak? Pertanyaan itu doang. Pilih kasih nggak? Dia Tuhan loh. Kasih. Dia mati buat semua manusia loh. Ayo, pilih kasih nggak? Jangan malas nebak kamu, woi. Jangan bersembunyi di balik putihnya Jenny. Udah kulit putih, bajunya putih lagi. Kita transparan loh kamu. Hari ini kita menyesuaikan warna kulit gitu. Oh iya. Jawab, malah gosip lagi. Tuhan Yesus pilih kasih nggak? Pilih kasih. Kenapa? Lama. Dah. Nah, Tuhan pilih kasih nggak? Justru kok kebalik. Kalau Tuhan nggak pilih kasih, semua orang masuk surga dong. Ya perampok, pembunuh. Iya dong. Masuk surga dong semua. Jelas kita harus pilih kasih. Dengan siapa kita mau berbagi kasih? Kita harus pilih. Repot loh kalau kalian berbagi kasih dengan orang yang nggak tahu diri. Kecuali kalau kalian punya panggilan di situ ya. Kan ada orang yang punya panggilan tertentu kan, kayak ini emang orang brengsek nih, ini emang pencuri, tapi gue pengen dia berubah, makanya kenapa dia tunjukin kasih ke orang itu. Tapi kan nggak semua orang begitu gitu kan. Tapi lu juga pilih kasih kan. Coba lu, perhatian kamu ke Novi bisa nggak kamu kasih ke orang lain? Contoh, nggak usah sebut nama lah, ke siswa yang lain lah di kelas kamu. Enggak kan? Pilih kasih dong kamu. Salah dong kalau menurut takaran yang selama ini ada kan. Gitu. Dengan kata lain, dia sudah memberikan kesimpulan kalau dia sayang Novi. Waduh, traktir lo simfutang. Tapi kalau simfunya belum ada, kasih aja tangnya udah. Jadi gini, gua tuh nggak tahu kenapa makin akhir tahun gue banyak banget yang gue renungkan seputar hal-hal yang selalu diucapkan sama banyak orang. Tapi gue mikir, apa bener sih kayak gitu? Hal-hal yang viral, hal-hal yang sering banget kalian sebut gitu, yang orang-orang suka sebut gitu loh. Pandangan-pandangan, teori-teori segala macam. Gue malah belakang suka mikirin itu semua. Bener gak sih? Bener. Nah, karena gue tipe pemikir memang. Kalau emang bener, ya keren. Tapi kalau nggak bener, hati-hati gitu. Galatia pasal 6, ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang. Nih kalau baca Alkitab, kadang-kadang kalian harus baca poin-poinnya. Makanya kenapa kok suka agak kencang di bagian itu, karena harus diperhatiin. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bermegah itu kayak kagum, kayak wah gua seneng nih kayak gitu, itu bermegah gitu, kayak kagum sama dirinya sendiri gitu, bangga lah kayak gitu. Nggak dosa sih sebenarnya. Terus selanjutnya bilang, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Banggalah ketika kalian tahu kalian sudah melakukan bagian kalian terhadap orang lain, bukan ngebanggain orang lain terus. Banggalah ketika kalian tahu kalau kalian sudah melakukan bagian kalian sebagai anak Tuhan, bukan ngebanggain orang lain terus gitu. Si itu baik banget ya, kaya banget ya dia, dermawan banget ya, keren banget ya, jago banget ya, kayak abang. Semua apresiasi yang banget-banget itu, yang kalian kasih ke orang lain, semua apresiasi itu dikasih semua cuma ke orang lain. Pertanyaannya, apakah orang lain akan berkata hal yang sama tentang kalian? Kalian bisa kagum sama orang, wah gila dia keren banget, wah gila dia baik banget. Orang lain ngomong hal yang sama nggak ke kalian? Apa sebaliknya? Masalah gitu kan? Jadi jangan cuma banggain orang lain. Jangan keseringan bangga sama orang lain sampai diri sendiri nggak melakukan apa-apa. Terlalu fokus sama orang lain. Waktu lu, energi lu habis hanya untuk banggain orang lain, tapi lu sendiri juga pertama lu nggak melakukan apa-apa, lu nggak jadi apa-apa. Terus yang terakhir, orang ini juga nggak bakal mau tahu tentang lu. Dulu kenapa sih Koko bisa main alat musik sampai hari ini? Kalau boleh Koko flashback, itu semua karunia Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Tapi bayangin kalau Koko pernah ngerenung kayak gini, seandainya gue dari dulu gue nggak bisa main musik, gue nggak tahu sekarang ini gue pengangguran kayak apa. Tapi kenapa Koko sampai pengen belajar musik? Koko ada patokan, ada satu band yang Koko benar-benar suka banget, namanya Giving My Best.
Koko suka drummernya, Koko suka pemain keyboardnya, Koko suka pemain bassnya, suka pemain gitarnya, sama suka WL-nya. WL-nya Sydney Mohede. Makanya dulu Koko kalau WL banyak banget ngejiplak caranya dia, walaupun nggak pantas. Namanya suka gitu. Jadi kiblatnya ke sana. Gara-gara itu Koko langsung kayak nggak cuma kagum sama mereka, tapi berusaha, wih lagu ini bagus nih, aransemennya kayak gini nih, gue ikutin semua. Sampai cara nyanyi Siti Mohede yang nggak pantas itu gue ikutin. Bukan cara Siti Mohede yang nggak pantas, maksudnya gue nggak pantas ngikutin gaya Siti Mohede gitu. Tapi gara-gara itu gue jadi sesuatu. Sekarang gue udah nggak kagum lagi sama dia, tapi gue kenalan sama dia. Serius. Jadi jangan cuma sampai ini ya, ini bukan ngomong gede nih, ini bukan ngomong gede beneran. Jangan stop cuma kagum sama BTS. Who know, kalau kamu melakukan sesuatu yang emang kamu suka dan bagus, who know, kamu bisa ketemu sama mereka. Itu pun kalau mereka masih terkenal. Ya, at least kalaupun nggak ketemu sama mereka yang mereka udah nggak terkenal, pasti kan ada artis lain yang udah masih terkenal pada zamannya dong. Nah, jangan Jepang mah banyak ini, banyak Aku tim dosan. Masih episode 1 Aku mau ketemu dia. Pak Boyong, I love you. Lah, Pak Boyong. Jong Eun-ji. Lah ini kenapa ya jadi gini sih? Gitu. Ayu, tanggung satu lagi. Ayo. Aili. Enggak ya. Aili nggak terlalu tapi keren. Aili keren. Itu suara. Hey, kenapa mencar lagi? Aili bagus kok suaranya. Bagus. Jangan sampai kalian terlalu fokus kagum sama orang lain sampai lu sendiri gak jadi apa-apa. Habis waktu kalian. Semua kalian kalau mau coba nih ya, kalian mau coba iseng-iseng sekali-kali ya, nongkrong deh sama siapa kalian, kayak om kalian, bukan om yang ini, bukan. Maksudnya bener-bener omnya kalian gitu, susu kalian, QQ kalian, pokoknya yang bener-bener ya orang tua dalam keluarga kalian. Coba sekali-sekali nongkrong sama mereka, dengerin sama mereka, ikutan ngobrol deh. Biasanya ada satu cerita yang mereka selalu sama ceritain. Seandainya dulu gitu. Dulu gua selalu gitu. Ada penyesalan. Coba dulu gua tuh gini, coba tuh gitu terus. Dan Koko juga salah satunya. Koko mikir gini. Seandainya dulu gua niatin belajar komputer. Seandainya dulu gua paksain diri buat kuliah fotografi. Koko sampai mikir kayak gitu loh. Ya tapi kalau udah lewat ya udahlah. Tapi tetap ada penyesalan itu. Cuma jangan sampai kalian ngalamin yang sama gitu. Dasarnya kenapa Koko ngomong sama siapa ya waktu itu ya? Biar bocah tetaplah bertingkah kayak bocah. Itu bukan buat ngerendahin kalian, enggak. Maksudnya gini, ketika umur kalian masih umur segini, umur yang butuh main, umur yang butuh have fun, habisin memori kalian dengan itu. Jangan sampai ketika kalian udah seumur Koko, kalian kayak, nyesel dulu. Karena gini, sekarang nih Koko umur segini, pengen ikutin kelakuan kayak kalian, nggak kuat. Nggak kuat, Koko udah nggak kuat begadang, walaupun harus paksa. Koko udah nggak kuat kayak nongkrong kafe segala, udah nggak kuat bayarnya. Udah nggak kuat. Dulu kan belum ada tanggungan keluarga, habis ya sudah. Makan masih di rumah orang tua. Lah sekarang uang habis, tidur di luar. Urusan itu. Jadi jangan sampai nyesal suatu hari nanti gitu loh. Dan sebenarnya kenapa Koko nggak suka sama orang yang masih bocah gitu, masih ya sebelum lulus sekolah tapi kelakuannya sok tua. Gue paling nggak suka. Tapi gue biarin aja. Abisnya percuma, orang kayak gitu nggak bisa dikasih tahu juga. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Makanya Paulus juga bilang, ketika aku masih anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Jangan ketika aku masih anak-anak, aku sudah jadi ahli Farisi. Ya nggak bisa. Habis pengalaman lo. Masalah gini, kalau dari anak-anak, kalian otaknya sudah terlalu dewasa, waktu tua kalian mikir apa? Berarti bakal mikirnya kalian udah jadi mayat dong? Ya dong? Mayat itu nanti akan diurai oleh bakteri-bakteri dan sebagainya. Kan nggak gitu juga lah. Makanya jangan sampai kehilangan memori. Ini penting banget. Kenapa gue juga pentingin momen. That's why kenapa gue udah bilang sama Livi, dalam 1 tahun setidaknya ada 7 perayaan yang harus kita rayain bareng-bareng. 1, hari jadi pacaran. 2, wedding anniversary. Ulang tahun gue, ulang tahun dia. Paskah, Natal, Tahun Baru. Paskah, Natal, Imlek. Itu setidaknya 7, 8 kalau mau sama Tahun Baru. Itu harus. Kenapa gue nggak mau lewat momen? Gue menghargai momen gitu. That's why kenapa ada yang ulang tahun, nggak tahu kenapa selalu gue duluan yang ngomong.
Kenapa? Bukan karena gue rajin. Emang lu juga kagak masukin juga jadwal kalender lu kan? Tapi itu gue, karena gue emang orang menghargai momen banget. Beneran gue menghargai momen banget. Tapi ketika momen itu dirusak, biasanya gue agak susah buat balikin itu lagi. Itu ada kamera loh, masuk loh. Oh iya. Baru sadar, lagi khotbah malah main gituan. Nesya, nih satu bocah ini, si Nesya, sekarang tuh udah nggak pernah Koko sampai ngomong, "Nih, kamu WL ya?" Udah nggak pernah. Koko ngomong kayak gitu cuma 3 kali. Sekarang tiap kali dia bakal datang, dia nggak nanya, dia malah kasih lagu. Makanya kemarin gua sampai bingung. Ini apa nih? Lagu kok. Buat apa? Buat minggu. Loh terus kan aku WL. Oh iya. Ya gitu. Sekarang tuh udah kagak disuruh kirim lirik lagi, lagu tiap. Sekarang yang kirim lirik ke Tuti siapa? Bukan gua kan? Koko nggak nyuruh loh. Kenapa? Gua udah pusing gitu, banyak banget yang gua pikirin. Kurang tidur lah, kurang apa namanya, kurang kasih sayang gitu. Kurang kasih sayang dari para member gitu. Nggak ada yang nanyain kondisi gua gitu. Ngemis banget ya gua. ngemis kasih sayang banget gue gitu. Sampai penat segala macam. Nah, tiba-tiba ada dia bisa langsung tiba-tiba ngasih kayak gituan. Wah, beban gua agak berkurang satu. Makanya pernah gue nggak ada video karena gue lupa saking ribetnya. Kayak hari ini aja tadi jam 4 udah harus ke Alam Sutra kerja gitu. Terus pulang ke sini dia masih bisa tidur enak. Gue juga tidur tadi tapi cuma 1 jam, tapi dia lebih lama. Tapi gue nggak bisa tidur cicil tuh, nggak bisa. Gue orang nggak bisa tidur cicil gitu. Makanya gue bangun kerjain apa yang bisa gue kerjain. Nah, biar gue berharap ntar malam gue bisa tidur lebih awal gitu aja. Gue emang udah overload sebenarnya. Kenapa banyak yang Koko kurangin di home? Kayak apanya lah gitu, banyak Koko kurangin. Soalnya supaya gini, gue bukan Superman sadar diri aja. Terus kalau minta bantuan, gue juga bingung. Minta bantuannya ke siapa, minta bantuannya apa. Gitu aja, bingung gue juga gitu. Nah makanya, Sine sekarang udah kayak jadi WL terus. Nggak usah heran, kemampuan nyanyinya sebenarnya udah jauh lebih bagus daripada setahun yang lalu. Kebukti waktu rekaman buat live worship tadi gitu. Ya salahnya dikit lah gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh tiap baris pasti ada salahnya dulu. Sekarang makanya Koko waktu denger kayak gini, wah udah berkembang nih gitu. Papa bangga. Next. Sekarang bukan soal Naisyanya sekarang bukan soal dia gitu loh. Yang lain gimana? Sekarang bukan soal Naisya doang. Naisya udah kelihatan lah gitu. Tapi yang lain gimana? Jangan kelamaan kagum sama orang lain. Koko udah bilang kan, di sini kita tuh di sini buat pengembangan diri, buat jadi dewasa. Jadi jangan kelamaan cuma ngurusin orang lain, coba urus diri lu sendiri gitu. Siapa tahu dalam diri kalian tuh sebenarnya udah teriak-teriak gitu, pengen kelihatan gitu. Ya kan? Si Nopip udah teriak gitu loh, pengen khotbah gantiin gua di sini gitu. Nah, gantian gue yang nggak jelas duduk belakang gitu. gitu siapa tahu kan. Coba introspeksi diri, sudah melakukan apa sebagai anak Tuhan? Sudah melakukan apa sebagai anak di rumah? Sudah melakukan apa sebagai bagian dari home? Jangan sampai momennya lewat. Harusnya tahun ini kalian bisa naik level, tapi nggak terjadi gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ini masih ada waktu, ya 1,5 bulan lah ya, sebelum tahun ini selesai. Gitu. Ada mimpi-mimpi yang masih belum kesampaian belum? Ada yang mimpi-mimpi yang masih belum kesampaian nggak gitu? Jangan sampai kalian harusnya bisa naik level tapi malah nggak naik level gitu. Tapi nggak terjadi. Bukan karena kalian nggak mampu, tapi karena nggak mau. Buktinya dia bisa kok. Apa yang membuat dia lebih dari kalian? Nggak ada gitu. Masalahnya cuma masalah mau apa enggak gitu. Buat yang lain yang nonton juga pikirkan ya. Baik untuk jemaat home dan juga para penonton YouTuber semua. Kok penonton YouTuber? Ya udahlah gitu ya. Kayak Udah nggak usah bang. Ntar gue kasih lagu-lagu sedih lagi. itu loh. Gitu. Jadi kalian masih ada waktu 1,5 bulan buat pikirin bakal kasih apa, bakal berbuat apa, atau bakal jadi apa gitu. Kan ayat tadi bilang, Galatia tadi bilang apa? Menguji pekerjaannya masing-masing. Baiklah tiap-tiap orang, kalian sendiri nguji pekerjaan tangan kalian sendiri. Berarti memang sesuai kapasitas kalian. Artinya nggak mungkin kalian nggak mampu.
Nggak mungkin, karena kan sesuai kapasitas kalian. Nggak mungkin kalian nggak mampu. Masalahnya ada di mau, bukan di mampu. Kapasitas tuh gini, kapasitas. Percaya apa nggak kalau dulu gua tuh nggak sebesar ini. Percaya. Dulu gua tergolong kurus. Dulunya, dulu banget. Sebelum kenal dia, masih SMP, masih SD gitu. Ini udah gemuk. Iya, dulu gua nggak. Dulunya kurus banget. Masa sih? Kayak Dari kenal. fotonya. Oh iya, iya Di sudah. fotonya curut banget. Curut. Nah, dulu gua kalau makan itu sesuai porsi lambung, sesuai kenyang ya selesai. Dulu sesuai kapasitas lambung gua gitu. Tapi setelah gua makan sedikit lebih dari kapasitas lambung gua, kalian kalau mau coba silakan nih, makan sedikit lebih banyak dari kapasitas lambung kalian. Ya lambung kalian nggak bakal pecah, nggak bakal cuar gitu, nggak mungkin, nggak bakalan. Dia nggak akan pecah, tapi mulai menyesuaikan, mulai membesar, mengikuti porsi yang kita tambah sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi buncit. Oh, buncit. Kan lagi ngomongin lambung, gitu. Tapi kalau misalnya dari gede terus makannya lama-lama berkurang, ya Bakal mengecil kan. Yang gede kan lambungnya. Perut gede itu nggak menjamin orang makannya banyak. Tapi lambung. Kenapa? Lambung kan tempat nyimpan makanan. itu kok Nah, lambungnya gede banget tuh. Perut yang gede itu karena ada lemak yang nggak kebuang, jadi tertimbun. Gitu. Jadi maksudnya gini, kalau lambung kalian nggak membesar, tapi makan kalian paksain, kemungkinannya kan cuma satu. Kalau kalian paksain makan secara banyak gitu langsung muntah, nggak bakal masuk lagi, nggak bakal lambung kalian pecah, nggak bakalan. Kecuali kalian makannya dipaksa bener-bener kayak disodok atau pakai selang terus dipaksa, bakal bisa keluar dari hidung, dari kuping segala macam. Gitu. Kecuali paksa, maksudnya dipaksa sama orang lain. Kalau kalian paksa sendiri, kalian bakal muntah paling mentok. Tapi kalau kalian makan sedikit demi sedikit lebih banyak dari biasanya, lambung kalian akan membesar. Otomatis kalau lambung membesar, semuanya ikutan membesar karena tersebar gitu lemak-lemak segala macam. Kapasitas itu kayak gitu, kapasitas. Kalau mau gitu-gitu aja, ya lakukan sesuai kapasitas. Mau kapasitas kalian membesar, tambahkan sedikit-sedikit, tapi rutin atau rajin. Dikit-dikit kita. Kapasitas kalian akan bertambah tanpa kalian sadarin. Kayak body gue. Gede aja gue, tiba-tiba. Gue nggak pernah mikir, wih gue gedean loh. Gue nggak pernah mikir. Yang sadar orang lain. Gedean kok gitu. Iya, gue gampar loh. Ngomong lagi sini. Baru ketemu. Tapi itu nggak parah. Yang parah tuh gini, yang bikin gue kesel. Gue kalau ngumpul sama siapa gitu ya, lagi ngumpul dateng loh siapanya gitu, temen yang lain, cewek gitu, sejen lah taruh katakan. Ketemu ngomongnya begini, gimana? Makan nggak? Enggak ah. Aku lagi gendut, mau diet. Nggak apa-apa gitu ya. Terus datang lagi satu, iya nih gue juga nih udah mulai gendutan nih, badannya paling Novi gitu. Datang lagi segede nih. Bukan soal ngomongin gendut, masanya lu ngomongin gituan, ada orang yang jauh lebih gendut dari lu di situ. Akhirnya gue kesel, gue bilang, ngomong gendut lagi, gue karungin lu semua. Nggak liatin lu kayak gini. Lu gendut, gue apa? Tronton. Kesel gitu lu denger orang-orang ngomongin gendut tapi nggak pada tempatnya, tau gak sih? Gue sepedaan juga nih. Gitu. Kapasitas, misalnya lu tahu kapasitas lu, misalnya nih tahu kapasitasnya nyanyi. Dikembangin tuh ada beberapa macam. Satu, kembangin pitch-nya, kembangin oktavnya dengan latihan vokal lagi, kayak nada-nada oktavnya makin ditinggiin gitu. Atau kamu bisa sambil belajar nyanyi sambil belajar gitar misalnya. Lama-lama kamu nggak cuma bisa nyanyi, tapi bisa nyanyi sambil main gitar. Itu kayak nambahin sedikit-sedikit doang, mungkin cuma C doang gitu. C doang gitu, C gitu aja. Nah, itu namanya lama-lama kamu lakuin itu ya, walaupun kamu udah 4 gitu, tapi kamu lakuin terus. Lama-lama kamu nggak sadar ketika kamu mikir, aduh gue nggak bisa nih, tapi orang lain sadar kalau kamu tuh ada yang berubah. Ada yang berubah dari skill kamu. Nah, yang lain juga gitu. Lalu misalnya apa? Coba tambahin sedikit
katakanlah kapasitas kalian sekarang tuh kayak kalian kayak udah mentok, terus kayak mau dikembangin juga males. Coba tambahin sedikit kapasitas yang lain. Apa kek? Kamu kan jual baju kan, Nop? Coba ganti kayak jual bayi gitu misalnya. Serem. Enggak, bayi kelinci. Belum selesai gitu jual, siapa tahu ada kelinci Anggora gitu, siapa tahu ada yang mau kan gitu, buat jadi sate mungkin gitu, atau jadi kacang, kan ada kacang dari kelinci. Oh, kacang kelinci. Ada ya gitu, tambahin sedikit pokoknya, tapi rajin, rutin. Lama-lama kalian nggak sadar, tiba-tiba kapasitas kalian udah bertambah, karena kapasitas itu memang bukan untuk dipikirin tapi dilakukan. Kalian ngerasa kayak nggak gede-gede nih, orang lain yang bilang gila lu, bagus banget sekarang kayak gitu, orang arahnya orang lain yang nilai, bukan kita. Tugas kita hanya melakukan gitu. Nah, apa yang bisa membuat kapasitas kita itu segitu-segitu aja? Pernah mikir nggak kalian nggak berkembang kemana-mana, cuma ya gitu-gitu aja gitu? Karena males. Ya oke, malas terus. Iya, nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain tuh mati, tuh. Percaya deh, lu nggak ngapa-ngapain deh, nggak usah makan, nggak usah mati. Itu kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi kan sebenarnya kapasitas yang segitu-segitu aja kan karena kalian melakukan aktivitas atau kegiatan yang segitu-segitu juga. Dasar kenapa hidup jadi segitu-segitu aja. Nah, kenapa banyak orang yang kapasitasnya segitu-segitu aja? Padahal orang udah bilang suruh berkembang, tapi dia udah berusaha tapi nggak bisa. Apa yang membuat kapasitas seseorang jadi segitu-segitu aja? Gue cuma dapat satu, yaitu mental yang lemah. Mentalnya lemah gitu loh, nggak kuat sama tekanan, nggak kuat sama masukan, sama kritik, nggak kuat gitu. Belakangan gue ini lagi asik ngerenung soal bully. Gue lagi seru, lagi ngerenung soal bully. Menurut orang-orang, menurut kalian gimana? Bully itu gimana? Bagus apa enggak? Enggak. Ya, semua orang bilang gitu kan? Ya, gue pun bilang gitu. Bully itu nggak bagus. Karena ada yang sampai bunuh diri karena bully. Tapi kalau dilihat dari artinya, bully itu artinya menggertak. Cuma ngegertak, tau gak sih ngegertak? Cuma kayak kamu pengen berantem sama siapa gitu, kamu cuma tapi nggak berani maju, cuma gitu doang, ngegertak doang. Nah itu kalau ngelihat artinya tuh bully itu menggertak. Tapi kalau udah sampai ada tindakan yang lebih jauh, misalnya gini, di sekolah si Jen sampai ditaruh, sih lu apa lu, itu udah bukan bully, itu bukan bully. Terus? Itu sudah tindakan kriminal. Apalagi sampai dipukul, dijambak, digoreng gitu kan. Gila, panas. Itu bukan bully lagi, itu udah bukan bully, itu udah kriminal. Makanya gue bingung, yang salah dibully maksudnya yang salah dari bully apa gitu. Gue coba ngerenung gitu, maksudnya ngerenung. Gue belum bilang bully itu baik ya, gue nggak bilang gitu. Berarti bully itu lewat perkataan apa? Menggertak pokoknya. Kalau lihat dari ini artinya, kalau nggak ada tindakan gitu. iya artinya bully, kalau kalian buka lah ya, Google lah. Bully itu artinya menggertak atau mengintimidasi gitu, kayak nakut-nakutin kayak gitu. Itu kalau ngelihat dari Google. Kalau sampai pakai tindakan itu udah kriminal, sampai mati soalnya. Itu udah bukan bully lagi, sampai bunuh diri gitu. Sekarang wah. Psikologis gitu. Iya. Nah, kadang gue mikir kenapa ya orang suka ngomong ke gue itu sabar. Siapa yang ngerasa Koko ini orang sabar? Kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Karena jawabnya santai aja gitu. Karena ngerasa ya lu udah sering bikin gue nggak sabar ya. Hah? Sadar lu ya semua gitu. Nggak. Koko suka heran kenapa ya? Nggak cuma kalian, karena ada yang ngomong, gila Fir, lu orang sabar banget ya. Koko tuh nggak ngerasa gue ini orang yang sabar, gue nggak ngerasa. Buktinya, tanya dia gue kalau gue ngajarin dia gitar. Nggak sabaran, bukan gue males. Gue tuh kalau ngajarin dia main gitar, itu gemes amat bukan? Iya, sebenarnya. Gemesnya udah pakai H, tau gak sih? Udah bukan gemes, gemes gitu. Gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa kayak ngajarin ngajarin orang lama bisanya tuh gue nggak bisa. Maka gue bilang bingung kalau lo orang bilang gue ini sabar, patokannya apa? Setelah gue pikir lebih jauh, ternyata gue bukan sabar. Gue ini terbiasa dibully. Waktu kecil, gila kacamata gue udah tebel, yang kacamata yang kotak bintang sih. Waktu kelas 3 SD.
Woi kacamata, panggil gitu. Oh iya. Yang dipanggil kacamata gue, bukan gue aja. Nih ngomong apa dia? Gitu. Kayak gitu dari kecil. Pertama kali Koko pakai kacamata itu kelas 3 SD. Ketika pakai kacamata pertama kali minus Koko udah 250. Jadi nggak yang dari minus setengah, kagak. Berarti deket-deket silinder dong ya? Sudah silinder Oh, yang kiri. Sampai hari ini silinder Koko kan lumayan parah. Makanya walaupun pakai kacamata, tetap burem untuk sesuatu kayak gini. Muka Livi yang foto paling atas tuh nggak kelihatan sama Koko. Padahal pakai kacamata. Iya, karena silindernya gitu. Nah, Koko dari kecil udah terbiasa dibully, udah terbiasa dihina, dan Koko nggak bisa balas, kalah orang, gitu. Dikatain anjing, dikatain monyet dan binatang lucu lainnya dan menggemaskan, udah sering gitu loh. Udah dihina keluarga sendiri, udah ditolak sama keluarga, ditolak sama pekerjaan, ditolak sama orang gereja, udah pernah. Bayangin orang gereja yang kalian harusnya orang-orang yang menerima semua orang, enggak, gue ditolak sama orang gereja pernah. Ketika mereka pada pergi jalan-jalan, nggak ngajak gue. Ketika udah balik, baru ngajak. Lu nggak ikut, udah pulang baru ngajak gitu. Dan itu terjadi sering banget gitu. Dan dari situ gue mikir, emang gue nggak diinginkan di sini. Ya udah, untunglah kenapa gue berpikirin cari gereja lain. Coba gue berpikir untuk nggak mau gereja lagi. Untungnya gue berpikir cari gereja lain gitu. Disusahin orang juga sering. Dan itu berlangsung belasan sampai puluhan tahun. Makanya kapasitas gue, kuping, hati, mental, mata, dan lain-lain itu jadi membesar. Karena dari dulu, dari cuma satu orang manggil gue, woi kacamata, tiba-tiba jadi satu kelas dalam waktu 2 tahun. Jadi biasa aja gitu. Gue punya temen nih, orang Batak. Kalau ketemuan, Cina, sini lo. Apa lu Batak? Biasa aja gitu, nggak berantem, nggak sampai apa lu gitu. Ya emang gue Cina, emang dia Batak. Terus, kenapa gue harus marah? Kayak minggu lah, makanya si Ahok pernah ngomong gini, saya dikatain Cina, saya dulu marah, tapi saya pikir-pikir kenapa saya marah ya? Ya emang saya Cina. Ya gue pas denger gitu, iya juga ya, kenapa orang-orang marah cuma Cina? Gitu. Nah, kenapa harus marah gitu loh? Gue minggu lalu udah bilang kan, gue dikatain anjing nggak marah, karena kan di otak gue, anjing itu bayangan gue Chihuahua, Pomerian, Poodle gitu. Oh berarti gue lucu gitu kan. Banyak dibelai orang gitu berarti kan. Ya kepala gue begitu. Emang kalian kalau dikatain anjing, di otak kalian mikirnya apa sih? Sampai harus emosi? Anjing itu hewan setia, disayang banyak orang. Babi berguna bagi banyak orang. Babi itu satu-satunya hewan yang semuanya bisa dipakai. Peluru tahu? Itu ada pakai zat dari yang hanya ada di babi. Obat-obat biasa kayak kapsul segala macam, yang tablet itu nggak bakal bisa jadi tablet kalau nggak pakai bahan kayak semacam kolagen yang hanya ada di babi. Tapi itu bukan rahasia. Itu udah semua banyak orang tahu. Kalau lu kuliah, kalau lu sekolah lu tahu. Dagingnya, wah enak banget. Tulang bisa jadi kaldu. Apalagi banyak. Ayo mau dikatain apa? Monyet pinter, ya bisa diajarin. Ayo mau sebutin apa? Nyariin kutu loh. Nah, Nyariin kutu. Monyet tuh nyariin kutu. nah itu dimakan lagi kutunya. Iya. Jadi pembulian yang gua terima dari dulu itu berlangsung dari belasan sampai puluhan tahun. Makanya kapasitas diri gua jadi membesar. Ada cukup ruang untuk menampung itu semua dalam diri gua. Maka dikatain kayak gitu biasa aja gua. Apalagi dipuji, masih ada ruang lagi gitu. Kadang-kadang gua haus pujian, ayo puji lagi dong. Jarang nih biasanya anjing, biasanya jarang-jarang nih ada yang bilang gua ganteng nih, mata lu siwer kayak gitu. Biarin gitu. Kapan lagi gitu ada yang muji gua kayak gitu. Gua mengalami bully itu sepanjang hidup gua. Bahkan sampai sekarang gua masih ngalamin pembulian. Dan dari mana aja, dari siapa aja, gue terima bulian. Kalian pikir orang kayak Ko Ferry dan Ko Philip nggak pernah ngebully gue? Ngebully gue. Jangan kira mereka nggak ngebully. Makanya gue bingung gitu, apa yang salah dengan bully? Itu baru ngomong Ko Ferry sama Ko Philip, belum teman-teman yang lebih sadis yang lain gitu loh. Apalagi kalau lagi ngumpul, termasuk dibully sama kalian. Nggak pernah ngerasa ya lu orang ngebully gue ya? Itu cuek. Kenapa gue nggak marah sama mereka yang ngebully gue, termasuk sama kalian?
Kayak gue nggak pernah ya, Ili, nggak pernah ngomong sama kamu kalau gue tersinggung sama kata-kata salah satu dari mereka, nggak pernah cerita kayaknya. Karena memang nggak tersinggung juga. Kenapa orang lain bisa marah sama bully? Mungkin ya, ini pendapat gue nih, menurut gue. Karena pemahamannya tentang bully itu beda. Pemahaman kalian tentang bully sama gue tentang bully itu beda. Yang di kepala kalian bully itu gimana gitu, tapi di gua bully just bully gitu, selesai. Banyak orang termakan dengan berita dan artikel sosial media kan, walaupun isinya salah. Bully itu kan kayak sesuatu yang berulang-ulang kan? Enggak juga, ya bisa aja berulang-ulang, tapi enggak kayak cuma sekali aja ngomong. Sekali aja ngomong itu pun udah bully sebenarnya. Karena kalau ngomong dari arti katanya cuma ngegertak, cuma ngeintimidasi. Kayak kalian mau berantem, awas lu ya, gue bilang bapak gue lo, itu kan udah ngegertak gitu. Oh. Iya kan? Udah, lu kalau masih ketabut juga, gue cukur nih. Ya itu sama aja kayak gitu kan. Oh itu maksudnya? Ya kalau ngelihat dari arti aslinya. Ngelihat dari arti asli, makanya gue bilang. Tapi kenapa yang mendunia yang ini? Iya ya. Nah, itu yang tadi Koko bilang. Kemakan berita dan artikel dari sosial media. Isinya salah. Asal viral, ya dipercaya aja. Setuju lagi langsung semua. Gue akan bahas lebih lanjut tentang ini. Kedua, body shaming. Hanya karena ada yang bunuh diri karena body shaming, nggak berarti semua orang yang di body shaming bakal bunuh diri kan? Ya kan? Kapan Novi kepikiran bunuh diri ketika gue bilang hitam? Ya kan enggak, tapi ada yang bunuh diri kan? Tapi kan nggak berarti semua orang yang kena body shaming akan melakukan hal yang sama gitu kan? Emangnya kalian nggak pernah body shaming ke gue? Mauron pernah? Jen pernah? Apa? Ih, Koko gendut gitu. Oh, enak gitu pas aku mainin perut. Itu apa? Kalau bukan body shaming? Tuing. Gue juga pernah nggak body shaming ke Cindy. Aduh. Soal dagunya. Wih, tambah lancip aja sih. Kayak gitu. Ya, kalau Cindy nonton, kalau Anda tersinggung, saya minta maaf ya. Tapi nggak ada ceritanya kan gue bilang, nggak ada ceritanya kan gue waktu di body shaming gue bilang sama Livi gue pengen bunuh diri gara-gara si Marwan dan Jenny begitu kan. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Tapi bukan berarti body shaming dibenarkan. Bukan berarti body shaming dibenarkan. Apalagi melihat status kita sebagai anak Tuhan, jangan jadi seperti dunia. Walaupun gue nggak tahu nih sejauh mana bisa disebut yang mana body shaming, yang mana bercanda. Semana sih dibilang body shaming, yang semana sih yang dibilang bercanda. Nggak pernah mikirin nggak bedanya. Dan semua sama kalau gue perhatiin. Hanya karena ada artikel viral, berita-berita yang rame, langsung dianggap semua body shaming buruk. Ya buruk sih, tapi maksudnya hasilnya nggak seperti yang diberitakan itu semua orang gitu loh. Livi pernah dibilang hidungnya mini, nggak pernah langsung minta operasi plastik kok buat gedein hidung, nggak pernah gitu loh. Maksudnya ya udah emang begitu. Mini. Orang mau bilang gendut, gue mau marah mau gimana, kenyataan. Cuma yang gue kesel cuma satu, pernah kejadian waktu nongkrong di kafe temen gue, datanglah satu orang yang gue kenal, duduk dia. Pas duduk dia manggil gue, Firdi. Dia itu gini, aduh patokannya siapa ya? Pokoknya gini, badan gue segini. Chris. Oke. Mirip, lebih gede lagi. Hampir 2 kalinya Chris. Iya, tapi lebih pendek dari Chris badannya. Itu sih lebih Duduk parah di dong. bangku kafe yang kayu. Dua. Terus duduknya gitu. Enggak, satu doang tapi duduk begini. Ini meja. Itu pasti bener. Terus ketika ngeliat gua, Fir, kamu tambah gemuk loh, Fir. Ya Allah. Terus gua liat dia, gua liat gua. Terus dalam hati gini, Nggak segitu gede. kaca pecah semua apa gimana Pak? Lu lebih parah dari gua. Duduk aja sampai begini. Kayak nggak ada aura kehidupan gitu. Nah itu body shaming kan? Tapi kan gua nggak sampai yang apa lu bilang? Gua cabut tutupan di pusar lu biar gitu. Dari ngomongnya Fer, kamu gemukan berubah jadi Fer, gemukan sekarang gitu. Karena kecil. Nadanya tinggi. Nada jadi tinggi gitu. Emang ngaruh ya kalau kecil nadanya jadi tinggi. Suara bisa berubah tergantung gitu. Enggak, suara tuh bisa berubah tergantung apa badan berubah. Iya. Iya.
Bisa ya nggak berubah drastis. Ya nggak bakal berubah kayak tadi juga, Jen. Nggak gitu juga. Gitu, nggak gitu juga, Jen. Terus Gitu. gimana dong? Ya ada perubahan lah pokoknya. Gitu, ada perubahan lah. Gue melihat makin kesini nih, zamannya makin kesini. Kok mental orangnya tambah lemah ya? Makin kesini, mental tambah lemah. Bacot tambah gede, tapi mental tambah lemah. Tapi coba setelah diperhatikan baik-baik, mereka bukan menjadi lemah. Mentalnya sebenarnya nggak lemah, tambah lemah, tapi termakan isu yang sedang viral, isu yang lagi rame. Wah iya, sama aja kayak para ibu-ibu yang suka nonton sinetron, sama aja. Kalau sinetron kan kayak suka dikait-kaitkan dengan kehidupan dia dengan sinetron kan. Oh ini kayak si ini nih gitu. Iya, nah ini ntar masih gini, ini kasih gara-gara ini nih, ini. Sama aja, cuma bedanya anak zaman sekarang termakan isu yang beredar di internet. Disamain, awas masuk sono ntar ketemu Annabelle gitu. Sama-samain kalau ada rumah kosong, kotor gitu, Annabelle gitu. Annabelle ting tong, Annabelle ting tong gitu. Coba kasih contoh ya, zaman dulu maksudnya gini. Contoh zaman dulu yang aman dari respon bully. Contoh nih, ini lu harus sih tahu juga. Siapa yang sampai sekarang teman kalian ada yang manggil temennya dengan nama bapaknya? Banyak. Marah nggak? Ada yang marah, ada yang enggak. Tapi kalau semarah-marahnya? Dia kalau marah. Semarah-marahnya sampai pukul-pukulan nggak sih? Kalau yang tanda nih. Kalau yang cowok sih sampai kayak apa sih, dorong-dorong gitu kayak. Iya gitu. bukan sih. Iya. Oh ya udah, berarti mungkin emang ada yang ini kan. Emosian. Nah, tapi zaman dulu itu biasa aja. Ya contohnya si Ferry itu, Apin. Enggak, gua nggak seneng. Bapaknya temen gua. Sampai gua lulus baru tahu ternyata Apin nama bapaknya, gua nggak tahu gitu loh. Tapi sepanjang hidup gua kenal dia, gua panggil dia Apin. Tapi dia nggak marah, nengok aja tuh, Pin, oi, gitu-gitu. Kira ke rumahnya. Sampai ke rumahnya. Bapaknya yang ngadepin langsung. Nah, faktanya biasa aja, malunya yang luar biasa sih. Saya polos loh. Tapi zaman dulu aman, zaman dulu panggil bapaknya aman. Cuma satu kelas cuma gua yang nggak pernah dipanggil pakai nama bapak gua. Karena nggak ada yang tahu nama bapak gua siapa, karena nggak ada yang pernah ke rumah gua. Gitu. Jadi agak bahagia juga nggak ada orang yang ke rumah gua. Terus apa lagi? Belum penggunaan majas, ironi, litotes, hiperbola, bahkan sarkastik. Kalau manggil orang itu kayak putihan lo kayak ketan hitam kayak gitu. Itu biasa aja gitu loh, kagak ada yang marah. Maksudnya kan itu kayak sindiran gitu loh. Apa sih ngomong siapa lah gitu, gile badan tempat yang listrik kayak gitu, biasa aja. Dibalas lagi, wah gila badan apa gentong air kayak itu biasa aja zaman dulu. Tapi zaman sekarang dibilangnya body shaming. Emang body shaming, tapi nggak segitu buruk gitu loh. Maksudnya sih ngerti bedain bercanda sama, kecuali lu siapa lu tiba-tiba nongol, kecuali gini ya, kecuali bercanda aja ngatain orang tua bisa berantem. Zaman dulu kalau lagi sumpah-sumpahan, bener ya lu nggak gitu ya, bener ya, ayo sumpah malu janda. Iya, kayak gitu. Gue digituin, gue bukannya nggak berani sumpah, mendingan gini deh, kalau malu beneran janda berani nggak lu yatim, tau nggak artinya kayak gitu. Hati-hati dengan perkataan, bukan soal berani nggak berani, ini soal hikmat gitu. Lu yang bener aja, permainan apa ini sampai mempertaruhkan orang tua ya. Kalau zaman dulu karena Koko udah kesel gitu ya, bercanda kayak gitu, Koko balas gini, karena kan Kristen juga kan, anak Tuhan, jadi kudus gitu kan. Tapi emosi juga. Bener Fir ya, lu kalau gini malu janda, bapak lu gimana ya? Enggak deh, kalau sampai gue bohong, terserah dah. Sambil geledek bareng-bareng juga mau. Ih gak mau, masa bareng-bareng gitu. Paling gitu, gue bercanda aja gitu dong. Gak ada yang berani jadi sumpah-sumpah nama gue. Ya gue ajak bareng matinya, gak ada yang mau gitu ya, sudah. Nah zaman dulu, tapi marah-marahnya juga ya kesel gitu, nggak sampai yang wah gimana heboh gitu, nggak sampai gitu. Nah kenapa bisa gitu? Zaman dulu internet belum berkembang. Informasi cuma ada dari 3 sumber, koran, TV, atau emak-emak lagi gosip. Udah, itu aja informasi yang berkembang. Sekarang jujur aja, sejak kapan kalian mempermasalahkan tentang bully dan body shaming? Kalau bukan sejak ada beritanya di internet. Kapan kalian masalin tentang body shaming dan bully waktu kalian SD? Gue berani jaminnya waktu kecil pasti ada aja nih orang yang ngomong, ih anak jelek gitu. Ada aja pasti yang kayak gitu. Tapi kenapa nggak dimasalahin? Karena belum ada berita yang viral.
Belum ada berita di internet yang membesar-besarkan. Padahal gini, penyebab orang ini bunuh diri karena dibully. Tapi tahu nggak, di Jepang banyak yang bunuh diri loncat dari gedung karena kerjaan dia nggak beres. Kenapa nggak diviralin? Kenapa nggak dibikin, oh kalau kerjaan gua nggak beres, gua bakal mati nih. Kenapa nggak gitu? Kenapa cuma bully dan body shaming yang diramein? Sama kan kayak rokok. Kenapa orang yang di gereja langsung berdosa hanya karena kalau dibilang dia itu ngerokok? Oh, nggak boleh, rokok dosa. Tapi kenapa cuma rokok yang dibahas? Kenapa mabok, judi, korup, pembukaan ganda, kenapa nggak pernah dibahas? Kenapa cuma rokok? Itu kan. Makanya karena orang cuma ngambil yang viral doang. Dan belum tentu benar. Emangnya kalian yakin yang disebar di internet itu 100% benar? Yang rame-rame itu. Itu kan ada buzzernya kan, yang bikin rame-rame gitu. Makanya dicek lagi. Bahkan yang sebar renungan rohani aja banyak yang ngaco, ya Jet? Sekarang masalahnya bukan soal masalah yang datang. Karena masalah selalu datang. Masalah selalu datang. Tapi poinnya adalah ketika masalah itu datang, respon kita gimana? Tapi tetap terhadap pelakunya tetap nggak dibenarkan untuk melakukannya. Bully datang, body shaming datang, ya udah biasa aja, kayak bodoh amat gitu. Santai aja, tapi bukan berarti kita jadi boleh membuli atau boleh nge-body shaming orang. Lukas pasal 17 ayat 1 bilang gini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nggak mungkin kalian nggak diganggu orang, nggak mungkin nggak ada orang yang ngelecehin kalian, ngehina, nggak mungkin. Tapi dibilang gini, celakalah mereka yang mengadakannya. Tetap nggak boleh dilakukan, tapi pasti ada. Pasti ada. Memang hal-hal kayak bully, body shaming, perilaku nggak adil, egois, dan lain-lain itu pasti ada. Tapi Alkitab bilang celakalah orang yang melakukannya. Maksudnya walaupun nggak usah heran kalau itu sampai ada. Nggak usah heran kalau kalian sampai mengalami itu, kita sampai ngalamin itu. Tapi yang melakukannya bakal kena hukum juga. Ada hukum tabur tuai. Tapi pesan untuk hari ini adalah kalian mau nggak kapasitas hidup kalian bertambah besar. Dari yang cuma gitu-gitu aja, berubah jadi nggak gitu-gitu aja. Jadi gitu banget. Kalian tahan menderita, tapi nggak jadi pelaku yang membuat orang lain menderita. Kalian kuat sama penderitaan itu, tapi nggak ikutan jadi pelaku yang membuat orang lain menderita. Menghadapi hal jahat dengan cara tidak ikutan jadi jahat. Gue sering bilang sama Nih kan, ya nih, kalau emang dia kayak gitu, ya kamu nggak usah ikut-ikutan jadi kayak gitu. Karena mengikut Tuhan udah pasti akan menderita. Orang di Alkitab aja ada satu perikop khusus tentang panggilan untuk hidup menderita. Itu ada satu perikop khusus kayak gitu. Kita harus hadapi segala hal yang tidak baik. Hadapi, bukan biarkan atau diamkan. Jangan, harus hadapin. Kalau lu nggak suka dibully, lu nggak suka body shaming, ngomong langsung. Biar orang ini tahu kalau lu nggak suka begitu. Ya bukan ngajak berantem. Cuma cukup untuk orang lain ngomong. Gue udah pernah bilang, kalau nggak pernah cerita ya mana gue tahu sih apa yang lu rasain. Justru pada saatnya ketika lu marah, lu ngamuk, karena udah ketumbuk-tumbuk, lu kesannya pengen nyalahin ke orang ini, ya lu bakal disalahin balik. Kenapa nggak ngomong tadi dulu? Ya kita taunya lu ketawa-ketawa aja, kan kayak gitu. Minta hikmat sama Tuhan bagaimana cara menghadapinya. Kalau kejadiannya dilakukan sama sesama member, ya mesti ngomong langsung kan. Kok udah ajarin kan. Tapi untuk di luar home, ya minta hikmat sama Tuhan bagaimana cara menghadapinya. Supaya sebagai anak Tuhan, kita bisa punya mental baja, otot kawat, tulang besi, keringat wedang jahe. Gitu. Gabungan, Superman gabungan sama Gatot Kaca. Amin. Yuk.